Hi, how are you guys? Welcome again with me, Polta Pancarian Situmorang. Today, I will explain to you about JavaScript programming language. Okay, so I will highlight to you about introduction of JavaScript, rule of write codes, JavaScript, variable, data type, operator. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Oke, JavaScript bisa membuat berbagai fitur mulai dari yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Misalnya layout, galeri, tombol, carousels, dan lain sebagainya. JavaScript dapat digunakan untuk membuat baik animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bahkan aplikasi yang berhubungan dengan database. Kalau sebelumnya kalian hanya mengenal HTML dan CSS, sekarang kamu jadi tahu bahwa JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman ERP system. Bahkan dengan JavaScript ini kamu bisa membuat aplikasi tools ya, atau bahkan game ataupun ERP system ya dalam sebuah web. Oke, ini adalah pemrograman paling populer di kuartal 1 tahun 2021. Peringkat teratas yaitu JavaScript, peringkat nomor 2 yaitu Python, peringkat nomor 3 yaitu Java, lalu di bawahnya ada Ruby, lalu di bawahnya ada PHP, lalu diikuti oleh C++, setelah itu CSS, setelah itu bahasa pemrograman C# dan bahasa pemrograman Golang, lalu terakhir yaitu bahasa pemrograman C. Kita akan membuat hello menggunakan JavaScript. Langkah yang kamu lakukan pertama-tama pada folder web server, atau biasanya jika di dalam server web hosting disebut dengan public HTML, buatlah sebuah folder dengan nama script dan di dalam folder tersebut ditambahkan file dengan nama main.js. Oke. Selanjutnya buka atau buat file index.html kalian. Kemudian masukkan elemen pada sebuah baris sebelum tag penutup body ya. Tambahkan kode yang ada di gambar ini pada file main.js. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa penulisan pada kode program JavaScript yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, penulisan dengan embed. Penulisan JavaScript dengan embed menyisipkan kode JavaScript ke dalam HTML di dalam tag body atau head. Akan tetapi disarankan untuk menambahkan kode embed pada tag body karena loadnya lebih cepat apabila menambahkannya pada head. Oke. Lalu penulisan inline. Kalau penulisan inline ini ya, penulisan secara inline ini sudah dicontohkan pada program untuk memunculkan teks hello pada bagian awal tadi. Oke. Untuk external line ya, contoh penulisan ini sudah kita bahas pada bagian sebelumnya ketika menggunakan main.js sebagai tempat file JavaScript. Jadi akan terdapat beberapa file terpisah yang tersimpan di dalam folder web server untuk membuat satu struktur web yang lengkap. Biasanya struktur seperti ini digunakan untuk mengembangkan proyek website yang besar dan sangat kompleks. Oke. Lalu yang keempat yaitu case sensitivity. Oke. Jadi penulisan huruf pada JavaScript juga memperhatikan besar dan kecilnya. Jadi Anda atau kalian akan menemui masalah jika menganggap tidak ada masalah pada besar dan kecilnya huruf di JavaScript, sehingga penulisan harus konsisten. Misalnya, jika menggunakan variabel tanggal akan berbeda jika menggunakan huruf kecil tanggal. Oke. Keduanya adalah variabel yang berbeda meskipun cara membacanya sama. Ya, lanjut yang nomor 5 yaitu penulisan komentar ya. Nah, untuk penulisan komentar di JavaScript bisa menggunakan dua cara teman-teman, yaitu satu baris dan yang mencakup beberapa baris. Lalu untuk penulisan karakter ya, kode program JavaScript akan mengabaikan karakter-karakter yang menggunakan spasi, enter, tab, dan karakter lainnya. Sedangkan tanda titik 2 koma tidak wajib digunakan di setiap akhir baris program JavaScript. Hanya saja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, terkadang penggunaan tanda titik koma diperlukan. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang variabel di JavaScript. Jika kalian belajar JavaScript seperti belajar JavaScript Android atau belajar JavaScript untuk game atau belajar JavaScript untuk ERP system, pasti kalian akan kesulitan memahami jika tidak belajar bagaimana menggunakan variabelnya dengan baik. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan variabel pada JavaScript. Variabel merupakan tempat
yang bisa digunakan untuk memberikan nilai pada kode pemrograman. Pertama-tama, ya, deklarasikanlah variabel dengan keyword var, diikuti dengan nama variabel yang akan digunakan. Lalu, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan antara variabel. Oke, meskipun ada variabel yang sudah terlebih dahulu diberikan nilai, kalian nantinya dapat mengubah nilai tersebut dengan nilai yang lainnya. Sejak awal, variabel nama dari awal ya sudah diberikan nilai dengan isi nia. Setelah itu diisikan nilai lain menjadi angka. Maka nilai akhir yang ada pada variabel nama adalah angka. Tipe data pada variabel JavaScript dinamis ya teman-teman. Yang berarti satu variabel bisa mengelola beberapa tipe data. Misalnya ya var x sama dengan 10, x sama dengan nia. Nah, kita lanjut ke tipe data di JavaScript. Yang pertama yaitu string ya. String ini menandakan bahwa variabel tersebut adalah string teman-teman. Sehingga jika ingin mengubahnya harus menggunakan tanda kutip. Contohnya seperti variabel nama Polta Pancaran Sistem Orang. Lalu number ya. Number digunakan untuk variabel angka ya. Lalu kita masuk ke boolean ya. Boolean ini digunakan untuk memberikan nilai benar atau salah, atau true atau false. Tipe data array digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Oke. Tipe data objek ya. Tipe data objek ini bisa menyimpan semua bentuk pada JavaScript ya. Setelah itu ada lagi tipe data function. Function ini atau metode ini adalah potongan kode yang dikumpulkan dan bisa digunakan berulang, teman-teman. Caranya dengan cara memanggil fungsi tersebut atau memanggil metode tersebut. Fungsi atau nilai merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah nilai tersebut genap atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari operator di JavaScript ya. Operator merupakan simbol matematika yang menghasilkan nilai yang baru. Operator berikut bisa kalian gunakan pada kode pemrograman JavaScript seperti penambahan atau penggabungan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu ada operator penugasan, operator kesetaraan, negasi, tidak sama dengan ya. Kalau perkalian di JavaScript itu menggunakan tanda bintang teman-teman. Oke, negasi dan tidak sama dengan ya. Operator ini digunakan untuk kesetaraan dan membalikkan nilai dari sebuah variabel. Contohnya membalikkan true menjadi false, membalikkan false menjadi true. Oke. Lalu kita mempelajari tentang kondisional ya. Kondisional ini digunakan untuk mempertimbangkan ekspresi memberikan nilai benar atau tidak. Hasilnya adalah menjalankan perintah lain sesuai dengan hasil kondisi dari ekspresi yang dimasukkan dalam pengujian. Ekspresi if digunakan untuk pengujian kesetaraan teman-teman. Jadi untuk membandingkan antara string makanan dengan string nasi, jika yang dibandingkan itu benar, maka eksekusi kode blok selanjutnya. Lalu sebaliknya jika salah, maka kode blok else yang dieksekusi. Nah, kita mempelajari fungsi ya. Fungsi merupakan potongan kode yang bisa digunakan kembali dan dipanggil secara berulang. Kalian pun tidak perlu menuliskan kembali kode blok yang sama ya. Fungsi atau metode ini digunakan jika potongan kode tersebut digunakan beberapa bagian kode program JavaScript ya. Misalnya seperti ini. Fungsi ini bisa dipanggil dengan menggunakan kode program penjumlahan ya. Seperti buka kurung 1,2 tutup kurung. Outputnya adalah angka 3. JavaScript merangkup 3 tahap dan alurnya, yaitu yang pertama request dari klien ya. Setelah itu server kemudian menerima request dan kemudian mengolahnya. Lalu melalui perambahan hasilnya dikembalikan ke klien setelah request pada proses kedua itu selesai. Oke. Kesimpulannya, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari meskipun dikenal sebagai bahasa pemrograman website yang handal. Hampir tidak ada perbedaan dengan bahasa lainnya dalam penggunaan dan penulisan beberapa pemrogramannya. Ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan saat kalian belajar JavaScript ya teman-teman, yaitu cara penulisan kode, lalu variabel, lalu tipe data, lalu tolong diperhatikan operator, lalu kondisional dan fungsi. Setelah itu kalian bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sistem yang ingin kalian kelola. Thank you.